Shalom, selamat malam. Saya sangat bersukacita dan antusias sekali malam ini, saudara. Kita bisa kembali bertemu dalam program Sharing and Inspiring, khususnya dalam segmen Inspirasi Akhir Tahun. Ya, kita beberapa hari lagi sudah akan melalui tahun, ya melewatkan tahun 2020 ini, dan kita akan masuk pada tahun 2021. Nah, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, sebelum kita belajar firman ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami meminta dengan segenap hati kami, biar Roh Kudus yang berkarya di antara kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, mencelikkan mata rohani kami, menolong kami untuk memahami firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, terutama kami semakin bertumbuh dan semakin dewasa dalam Tuhan. Bersyukur juga ya Tuhan, kesempatan ini kami boleh merenungkan firman-Mu menjadi terang bagi kami untuk memasuki tahun 2001 yang kami akan sambut beberapa hari lagi. Dalam Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, dan membimbing setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu menguatkan, meneguhkan, memberkati, menginspirasi, bahkan mencelikkan mata rohani orang yang mendengar, terutama mereka bisa mengerti dan mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau belajar firman Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita langsung membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hari ini ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kalau saudara mau melihat Allah, maka hatinya harus suci. Karena Tuhan yang kita sembah itu suci, maka kita harus suci. Nah, kata suci di sini berasal dari kata kataros, ya. Kataros artinya murni dan bersih. Sekali lagi, berbahagialah orang yang hatinya murni, orang yang hatinya bersih, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang murni di sini bisa berhubungan yang pertama, yaitu hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama. Sekali lagi, hati yang murni atau hati yang suci ini, atau hati yang bersih, ini hubungannya yang pertama tadi dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Kalau kita berbicara hati yang murni, tentu ini lebih berbicara kepada motivasi. Sekali lagi, kalau kita berbicara hati yang murni, tentu ini berbicara motivasi. Tapi kalau berbicara hati yang suci, maka ini berbicara tentang kekudusan. Nah, karena kata kataros ini memiliki dua arti, yaitu murni dan bersih atau suci, maka kita bahas dua-duanya, ya. Yang pertama, saudara, hati kita itu harus murni kepada Tuhan. Murni seperti apa?
Murni artinya kita mengikut Tuhan, kita menyembah Tuhan karena pribadi Tuhan, bukan karena ada embel-embelnya. Ya, sekali lagi, bukan karena kalau diberkati sebenarnya itu bonus ya. Misalnya saya ikut Tuhan karena saya mau sembuh, saya mau ikut Tuhan karena saya mau kaya. Ada motivasi-motivasi plus-plus yang sehingga kalau misalnya motivasi itu tidak terpenuhi, itulah yang membuat orang kecewa. Kalau kita mengikut Tuhan atau menyembah Tuhan dengan hati yang memiliki motivasi yang salah, pada titik tertentu pasti akan kecewa. Nah, kalau kecewa lalu murtad, ya kalau sudah murtad, ya tentu tidak akan pernah melihat namanya Allah. Yang kedua, kalau motivasi kita murni ya terhadap sesama, maka apapun yang kita perbuat dengan tulus. Kalau ada embel-embelnya, ada harapan-harapan tertentu, atau ada motivasi-motivasi tertentu, nah ini bisa membuat kita kecewa. Nah kalau kita kecewa, tentu itu bisa memengaruhi atau mempengaruhi hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Maka motivasi yang murni itu penting. Kalau motivasi kita murni, baik ketika kita melayani Tuhan atau melayani sesama manusia, maka kita adalah orang yang berbahagia. Karena kita tidak akan dipengaruhi oleh respon tersebut. Kita pun akan mampu menerima setiap keputusan yang Tuhan putuskan dalam hidup kita. Karena apa? Hati kita murni. Jadi yang pertama saudara-saudara, ini berbicara motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua itu suci. Kalau suci artinya bersih. Nah, ini terkait tentu apa yang bisa membuat hati kita ini kotor, yaitu dosa. Apakah bisa hati kita suci? Dengan ketika kita mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, mari kita buka. Saya akan bacakan untuk kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana hati kita ini suci? Tentu kita harus mengakui. Mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak membereskan dosa ataupun kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka saat itu hati kita menjadi tercemar. Tercemar oleh dosa yang tidak diselesaikan dengan Tuhan. Benar, Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Tapi kita harus mengakui. Ketika kita mengakui, maka secara spiritual seperti yang saya katakan dalam renungan-renungan secara spiritual kita dibawa kembali kepada pengampunan itu, ya. Jadi kita dibawa mengalami pengampunan itu. Ya, sekali lagi, ketika kita mengaku dosa, maka secara spiritual kita dibawa kepada pengampunan itu. Itu perlu setiap hari kita membereskan hati. Nah, salah satu keuntungan kita, saudara-saudara, kita bisa ada
inspirasi atau renungan firman Tuhan malam seperti ini kesempatan kita sebenarnya mengevaluasi diri kita supaya apabila kita ada salah ataupun kita tidak sengaja berbuat dosa atau tergelincir, ya, tapi doa saya jangan sampai terjerat. Kita langsung segera selesaikan dengan Tuhan, ya. Kita segera biar hati kita ini suci, ya. Tuhan yang kita sembah itu suci, maka kita pun harus suci. Tuhan yang kita sembah itu kudus, maka kita pun harus kudus. Jadi saudara-saudara, ini kita di penghujung tahun ini. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan malam hari ini? Yang pertama, saudara, mari selesaikan semua dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan semua dosa kita sebelum kita masuk di tahun yang baru, ya. Kita selesaikan, kita mau masuk di tahun yang baru dengan hati yang suci, ya, supaya kita semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Selesaikan. Saya tidak tahu apa yang menjadi dosa saudara. Saudara yang tahu. Mari selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan bawa-bawa masalah kepada tahun yang baru. Oke, kita manusia. Ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita tidak sengaja berbuat dosa. Ya, saya akui itu. Tapi semua dosa itu diselesaikan. Ya, biarlah kita masih ada beberapa hari ke depan. Bila perlu malam ini kita selesaikan dan tidak perlu lagi bawa sampai hari esok. Amin. Ya, jadi malam ini saudara-saudara, setelah saudara mengikuti inspirasi akta ini akhir tahun ini, selesaikan. Ya, selesaikan sebelum masuk tahun 2001. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu murnikan motivasi saudara. Murnikan motivasi mengikut Tuhan. Yang tahu motivasi itu hanya saudara dengan Tuhan. Kalau saudara memiliki motivasi-motivasi yang salah selama ini, dan mungkin Anda sudah kecewa karena masa-masa pandemi ini, malam hari ini masih ada kesempatan untuk meluruskan motivasi itu, sehingga memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi ini juga yang pertama seperti yang katakan tadi, hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau saudara selama ini membantu sesama atau berbuat baik kepada sesama, atau boleh saya pakai kata melayani sesama, kalau selama ini mungkin motivasinya ada embel-embelnya, malam hari ini berhenti. Stop melakukannya. Biarlah seperti Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Tuhan menolong kita tanpa syarat, maka kita pun menolong orang lain tanpa syarat. Biarlah hati kita ini murni. Kalau hati kita tidak murni, baik di hadapan Tuhan mau di hadapan manusia, akan ada waktunya kecewa. Dan bagaimana kita mau berbahagia dalam kekecewaan? Sangat sulit. Dan yang pasti tentu ini memengaruhi hidup kita. Di sini kalau boleh saya katakan, salah satu syaratnya melihat Tuhan itu harus hatinya suci. Kalau hatinya nggak suci, ya tidak bisa, ya harus suci supaya kita bisa melihat Allah. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar dari kata yaitu berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah, dan kata yang kita fokus malam hari ini adalah kataros yang memiliki arti murni dan suci. Tadi saya jelaskan kalau kita berbicara murni berarti motivasi kita mengikut Tuhan atau melayani Tuhan, motivasi kita melayani sesama sesuai dengan kita bidang masing-masing, ya. Kemudian berbicara suci itu artinya
kita menyelesaikan dosa kita ya dengan Tuhan, termasuk selesaikan dengan sesama juga. Jadi malam hari ini saudara, mari kita sama-sama selesaikan dosa yang pertama dengan Tuhan, dosa dengan sesama, selesaikan. Supaya tidak ada yang mengganjal atau yang menghalangi kita, atau tidak ada yang mencuri rasa sukacita dan bahagia kita sebelum kita memasuki tahun 2021. Amin, itu firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, karena Tuhan sudah menolong kami memahami firman-Mu, dan Roh Kudus sudah menolong kami juga untuk mengerti firman-Mu, terutama kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi pedoman bagi kami sebelum kami memasuki tahun 2021. Biarlah kami selalu memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan, motivasi yang murni di hadapan sesama. Demikian juga ya Tuhan, kami mau menjaga kesucian hati kami. Ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami dari kelemahan kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat hidup kami. Tuhanlah yang semakin besar, dan kamilah yang semakin kecil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami, bahkan menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kami beristirahat, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat partisipasi saudara untuk mendukung channel ini. Puji Tuhan, saya sudah rebranding channel ini dari Teluk Marbun Academy menjadi Teluk Marbun Ministry, karena seperti yang saya katakan, ini sudah sebagai pelayanan saya, dukung terus dalam doa ya, termasuk juga saudara juga bisa mendukung dengan misalnya memberikan like, komen, dan share, dan subscribe ya. Sekali lagi saya Dr. Tul mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.